Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Yuliansyah, NPM 20065571886 dari tim 4 Praktikum Geologi Struktur. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai 4 materi. Yang pertama yaitu rekonstruksi penampang struktur perlipatan, yang kedua rekonstruksi penampang geologi intrusive bodies, ketiga rekonstruksi penampang dengan metode busur, dan yang terakhir adalah teknik penggambaran profil topografi. Sebelumnya ada alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama ada peta-peta yang telah kita perlukan. Ada 4 peta yang kita perlukan sesuai dengan 4 materi yang akan kita bahas. Lalu kita butuh pensil, penghapus, pulpen, busur, penggaris, jangka, pulpen warna opsional, dan ada pensil warna. Lalu kita juga butuh kertas Xavier yang telah dipotong seperti ini. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah rekonstruksi penampang struktur perlipatan. Langkah pertamanya di sini kan udah diketahui nilai strike-nya yaitu N180 derajat is. Nah, langkah berikutnya kita buat garis yang menyilang dari titik A ke A aksen ini, garis yang menyilang sekitar di sini. Dan besarnya adalah sesuai dengan besaran strike yang diberikan. Kita buat sekitar 5-6 garis, di kanan 3, di kiri 3, bisa seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari peta-peta yang telah diberi garis sesuai nilai strike. Seperti bisa dilihat di sini, ini sudah ada garis-garis. Nah, langkah berikutnya adalah kita siapkan potongan kertas AVS tadi, lalu kita sejajarkan dengan garis A aksen. Setelah itu kita akan salin titik-titik yang ada di dalam peta ini ke dalam kertas kosong yang kita sediakan, yaitu ada titik A aksen. Nah, setelah itu kita berikan juga tanda di berapa besar kontur-konturnya, seperti kontur yang ada di sini dan di sini. Kita akan sejajarkan kontur tersebut ke dalam kertas ini. Nah, ini adalah hasil yang kita dapatkan setelah penitikan dari tinggi kontur. Dan jangan lupa juga untuk menambahkan litologi yang ada di peta tersebut. Di sini bebas diberi nama. Kalau di sini saya memberi nama dengan A, B, dan C. Dan skala yang diberikan untuk peta kontur ini adalah 1 cm sama dengan 250 meter. Langkah berikutnya adalah kita mengambil kertas HVS kosong dan menyalin informasi yang telah kita dapat dari peta kontur yang telah kita berikan titik-titik ini. Nah, setelah menyalin garis A dan A aksen ke kertas baru, kita tuliskan skala yang tadi diketahui yaitu 2 cm sama dengan 500 meter. Nah, karena di sini kontur tertinggi yang diketahui adalah 1700 meter, maka kita bisa menggambar pinggiran garis tegak lurus terhadap titik A hingga 8 cm, yang artinya 8 cm itu adalah 2000 meter. Nah, ini adalah setelah dituliskan skala dari dari kertas yang telah tadi kita salin. Di sini ada 1 cm sama dengan 250 meter. Kita sampai ke 2000 meter, yaitu 8 cm, karena kontur tertinggi adalah 1700 meter. Nah, langkah berikutnya adalah mensejajarkan potongan kertas tadi ke penampang yang telah kita buat di kertas HVS baru. Nah, seperti contohnya 1700 meter, kita bisa taruh di sini, lalu kita sejajarkan dan kita beri titik-titik di tengah antara garis ini. Berarti kita akan beri titik 1700 meter di sini. Begitu juga dengan semuanya. Nah, ini adalah titik-titik yang telah tadi kita salin. Langkah berikutnya adalah menyatukan titik-titik ini. Ini adalah hasil dari titik-titik yang telah kita satukan. Di sini
harus meluruskan batasan ini kepada garis yang ada di garis kontur yang ada di atas ini. Langkah selanjutnya adalah mencari dipnya. Cara mencari dipnya yaitu kita ambil kertas kosong yang tadi sudah kita beri titik-titik, kita cari sisi yang kosongnya. Lalu plot batasan strike, garis batasan strike yang tadi telah kita buat ke kertas yang kosong ini. Nah, ini adalah batasan strike yang telah kita temukan, yang telah kita salin ke kertas kosong ini. Di sini saya mengambil batasan mid strike, yaitu yang memotong kontur 1100 dan 1200. Langkah selanjutnya kita akan membuat garis di bawah garis AA aksen ini yang sejajar dengan garis AA aksen. Setelah membuat garis yang sejajar, kita akan memasukkan batasan strike yang tadi telah kita tulis ke kertas, yaitu ada 1200 dan 1100 ke garis yang telah kita buat. Nah, ini adalah hasil yang telah kita buat tadi dari kontur 1200 dan 1100. Selanjutnya kita akan mencari interval untuk menentukan nilai dipnya. Di sini diketahui bahwa kita menemukan bahwa intervalnya adalah 100 meter di antara kontur tersebut, dan 100 meter dalam skala yang kita punya adalah 0,4 cm. Langkah berikutnya adalah membuat garis tegak lurus dari kontur 1100 ini yang jaraknya 0,4 cm seperti yang telah kita temukan. Lalu setelah itu kita buat bidang segitiga dari titik ini ke titik yang telah kita buat, yaitu 0,4 cm, dan kita akan terus tekan garisnya menjadi segitiga bentuknya. Nah, setelah itu kita bisa menghitung besaran sudut yang ada di sini dengan busur. Yang didapatkan hasilnya adalah 11 derajat. Nah, nilai 11 derajat ini adalah graphical construction of apparent dip. Langkah selanjutnya kita akan menentukan garis litologi yang ada pada penampang yang telah kita buat. Caranya yaitu dengan menggunakan dua buah penggaris atau busur dan penggaris juga bisa. Dengan garis yang telah kita temukan tadi ini, kita akan geser penggaris kita dari bawah ke atas, dan kita akan menemukan penggaris kita untuk bisa sampai ke titik litologi ini, yang artinya kita membutuhkan dua penggaris seperti ini. Lalu nanti titik litologi ini akan menuju ke arah mana, lalu kita akan tandai arahnya. Maksudnya kita akan tandai arah titik litologi ini, misalnya seperti ke sini, litologi ini sepertinya ke sini, begitu, dan seterusnya untuk semua litologi yang telah kita temukan tadi. Ini adalah garis litologi yang kita temukan, yaitu ini litologi pertama, litologi kedua, dan litologi ketiga. Nah, kita bisa menamai masing-masing litologi ini seperti yang ada pada peta. Kita akan membuat garis-garis litologi yang telah kita ketahui di peta seperti ini, garis putus-putus, lalu ada lingkaran, segitiga, dan titik-titik. Kita akan masukkan ke grafik ini. Dan ini adalah hasil akhir dari litologi yang telah kita temukan. Sudah ada ini bulat-bulat, segitiga, dan ini titik-titik. Berikutnya adalah rekonstruksi penampang geologi intrusive bodies. Di sini kita sudah mendapatkan peta kontur yang telah diberikan. Strike yang diketahui adalah north 177 derajat east, dan skala yang diketahui adalah 2,5 cm sama dengan 200 meter. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menggambar garis dari titik X ke titik Y. Seperti ini, garis lurus. Lalu langkah berikutnya kita siapkan potongan kertas kosong, dan kita akan salin semua informasi yang ada di peta kontur ini ke dalam pinggiran kertas kosong seperti materi yang sebelumnya tadi. Nah, seperti ini. Di sini ada X, ada Y, lalu ada kontur yang ditemukan 300, 350, 400, 450, dan 500. Lalu ada titik litologi A, B, C, D, dan E. Berikutnya kita akan tulis titik-titik yang telah kita temukan tadi. Namun pertama-tama kita akan membuat garis XY terlebih dahulu. Setelah membuat garis XY dari arah utara selatan, di sini
menentukan panjangnya menjadi 7 cm yang menggambarkan jarak sebenarnya pada kontur yaitu 560 meter. Ini adalah garis tegak lurus yang telah saya buat. Nah, di sini telah diketahui sudah dihitung ini adalah melambangkan kontur 300, 350, 400, 450 dan 500. Kita tulis di kedua sisinya. Langkah selanjutnya adalah membuat titik dari tiap-tiap garis kontur yang telah kita titikkan ke kertas kosong ini. Seperti 300 di sini, kita akan luruskan dengan 300 yang di kanan, lalu membuat titik di antaranya, sama seperti langkah sebelumnya. Ini adalah titik-titik yang telah kita buat, lalu kita akan sambungkan dengan garis, dengan nanti akan ke kontur terendah. Ini adalah titik-titik elevasi yang telah disambungkan. Selanjutnya kita akan plotting batasan litologi A, B, C, D, dan E ini ke grafik yang telah kita buat, yaitu ke garis XY. Ini adalah batasan litologi yang sudah kita plot, lalu kita tarik garis, kita menggunakan penggaris, dan kita taruh titik litologinya di atas, yaitu di garis kontur yang telah kita buat. Langkah selanjutnya kita akan membuat garis di bawah garis XY ini untuk mencari sudut dip. Nah, karena arah dipnya untuk yang ini belum diketahui, kita akan membuat langkah seperti tadi, yaitu membuat garis persilangan yang memotong garis XY ini. Lalu kita akan cari nanti menggunakan kertas ini di sini. Nanti akan dijelaskan. Nah, ini garis yang kita dapatkan yaitu memotong di kontur 300 dan 400. Lalu kita akan menggunakan kertas kosong ini untuk memindahkan kontur ini ke grafik yang telah kita buat tadi. Nah, ini dia yang telah kita pindahkan tadi, di sini X, di sini Y. Lalu kita akan menulis, lalu kita akan mengisinya di sini. Nah, memplot titiknya ke garis ini, kita akan cari intervalnya. Di sini intervalnya adalah 100 meter, yang mana skala 100 meter itu sama dengan 1,25 cm. Dan di sini kita akan buat garis sepanjang 1,25 cm. Kita akan buat titiknya melalui titik ini. Lalu setelah itu kita akan membuat garis dari arah sini menuju ke titik yang satu. Nanti akan membentuk seperti ini. Jadi seperti ini. Lalu setelah itu kita akan cari dipnya menggunakan busur. Di sini dip yang ditemukan adalah 30 derajat. Lalu langkah berikutnya sama seperti tadi, kita akan gunakan dua buah penggaris untuk menentukan besaran atau arah litologi dari litologi yang telah kita temukan ini. Caranya adalah kita dengan menyeimbangkan penggaris yang panjang dengan arah dipnya, lalu yang penggaris satunya menahan, dan kita akan membuat garis litologi ini menuju ke sini seperti itu. Nah, setelah itu kita mendapatkan garis seperti ini sesuai dengan litologinya. Langkah berikutnya adalah menggambar pola litologi ini sesuai dengan peta kontur yang telah tadi kita buat. Maksudnya menggambar legenda dari peta kontur yang diberikan. Ini adalah peta yang telah kita beri petunjuk. Seperti ini, ada kotak-kotak, polkadot, garis-garis, titik-titik, bulat, dan strip. Nah, materi selanjutnya adalah teknik penggambaran profil topografi. Di sini udah ada peta topografi yang udah diketahui tinggi-tinggi konturnya, yaitu dari kontur 0, 10, 20, 30, 40, dan sini ada 50. Maka diketahui bahwa perbedaan tinggi konturnya adalah 10. Langkah selanjutnya kita akan memberikan titik-titik di garis titik-titik yang ada di tengah ini, di mana perpotongannya terhadap kontur. Nah, kontur yang berpotongan dengan garis titik-titik ini sudah diberikan tanda berupa titik tebal. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan titik-titik tersebut ke dalam grafik yang telah diberikan ini, tabel yang telah diberikan ini sesuai dengan ketinggiannya. Sini ada 50, 40, 30,
30, 20, 10, dan 0. Kita akan masukkan data yang ada di atas ini ke sini. Nah, cara mudahnya adalah membuat kertasnya dilipat, lalu kita bisa masukkan titik-titik ini ke dalam grafik di bawahnya. Jadi kita bisa melipat kertasnya saja. Langkah berikutnya adalah setiap titik-titik ini kita pindahkan ke garis di bawahnya. Ini adalah titik-titik yang telah kita dapatkan dari titik-titik kontur pada peta topografi di atas. Langkah selanjutnya kita akan menyatukan titik-titik tersebut. Tapi tidak usah menggunakan menggaris, cukup menggunakan pensil biasa saja. Nah, ini adalah hasil yang kita dapatkan setelah menyatukan titik-titik yang telah diaplikasikan ke grafik di bawahnya. Kita dapatkan bahwa hasilnya seperti ini. Ada rekonstruksi penampang dengan metode busur. Di sini sudah ada peta kontur yang menggambarkan berbagai macam tempat, yaitu seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, setiap di peta ini terdapat sebuah garis yang lurus dari masing-masing tempat ini. Tugas kita pertama kita buat garis tegak lurus yang dari garis-garis yang telah diketahui ini untuk semua bagian yang punya garis. Nah, seperti ini untuk garis yang telah kita buat. Langkah selanjutnya kita akan menggunakan jangka. Kita membutuhkan jangka. Langkah selanjutnya kita akan menyambungkan garis-garis yang bersilangan, yang paling dekat dengan arah kita menggunakan jangka. Contohnya di sini ada titik yang bersilangan di sini. Kita tempatkan ujung jangka yang tajam ke sini, lalu kita putar dari titik ini, dari titik garis pertama ini ke titik garis kedua, seperti itu. Contohnya seperti ini, kita sudah bisa menggambar dua lengkungan, yaitu yang di sini dan yang di sini. Kita lakukan untuk semua tempat. Ini adalah hasil yang didapatkan dari menggunakan jangka metode busur ini. Di sini kita